Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, keren cadas. Saya masih lihat-lihat laptop, rupanya sudah mulai. Kali ini saya masih tetap ingin berbicara atau membicarakan soal putusan Habib Rizik ya, yang divonis 20 juta denda untuk kasus Megamendung dan 8 bulan hukuman penjara untuk kasus Petamburan. Dalam kedua kasus itu sebenarnya dari sisi hukum Habib Rizik dinyatakan bersalah, tapi yang paling bagus adalah baiknya ya, moderatnya adalah yang dianggap dilanggar adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, yaitu pelanggaran protokol kesehatan sebagaimana diatur di pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tersebut. Walaupun dalam keterangan ahli saya mengatakan unsurnya tak terpenuhi harusnya, tapi ini ya masih lumayan lah, karena pasal 160 tentang penghasutan tidak terbukti, kemudian pelanggaran Undang-Undang Ormas tidak terbukti, pelanggaran pasal-pasal KUHP lainnya tidak terbukti ya, termasuk juga pidana tambahan tidak bisa menjadi pengurus organisasi selama 5 tahun. 3 tahun ya. Nah, yang menarik ini ada berita ya dari tempo.co yang sebenarnya juga berasal dari putusan dari putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur soal denda Rizik Syihab. Hakim akui ada diskriminasi penindakan protokol kesehatan. Jadi bayangkan ya, hakim sendiri atau majelis hakim sendiri mengakui ada diskriminasi. Unfortunately, walaupun dia mengakui ada diskriminasi, tetap saja dihukum. Walaupun di sisi lain saya mengatakan lumayanlah hakim tidak ganas-ganas amat ya dalam menghukum Habib Rizik sebagaimana keinginan jaksa penuntut umum dengan menggunakan pasal yang berlapis-lapis dan sangat aneh sesungguhnya ya, seolah-olah ada perintah kekuasaan untuk menghukum Habib Rizik seberat-beratnya, padahal yang terjadi adalah hanya pelanggaran protokol kesehatan, hanyanya dalam tanda kutip ya. Nah, coba kita bacakan dulu ya, apa maksud hakim ini? Ada diskriminasi tapi tetap saja dia dihukum. Jakarta, Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Timur, Pengadilan Negeri ya, mengakui adanya diskriminasi penindakan pelanggar protokol kesehatan saat membacakan pertimbangan hukum Rizik Syihab dalam perkara kerumunan di Megamendung. Menimbang bahwa dalam perkara aku dari terdakwa maupun penasihat hukumnya ada keterangan saksi yang menyatakan banyaknya terjadi kerumunan massa yang mengabaikan aturan protokol kesehatan, namun tidak memiliki implikasi hukum, ujar salah satu hakim anggota membuka penjelasannya tentang diskriminasi hukum pada Kamis kemarin ya. Mencermati fenomena itu, majelis berpendapat bahwa terjadi ketimpangan perlakuan atau diskriminasi yang seharusnya tidak terjadi dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang mengagungkan negara hukum, bukan sebagai negara kekuasaan. Luar biasa ya, Rechtsstaat bukan Machtsstaat. Protokol kesehatan diabaikan oleh masyarakat selama pandemi COVID-19 karena kejenuhan terhadap kondisi pandemi ini dan juga ada pembedaan perlakuan di antara masyarakat. Jadi mereka mengabaikan protokol kesehatan dengan dua hal. Pertama ada diskriminasi, kedua sudah jenuh. Lama-lama orang nggak peduli lagi ya. Saya baru saja sholat Jumat ya. Kalau misalnya rentangnya 1,5 meter dan kerumunannya maksimal hanya 50, maka insya Allah itu sudah terlampaui di masjid tempat saya tinggal ya. Tidak bisa jaraknya 1,5 meter dan tidak bisa cuma 50 orang saja. Yang saya lihat di lantai 2 saja sudah lebih dari 50 orang ya. Belum lagi di lantai 1-nya.
Mungkin jarak itu hanya dekat tempat imam saja. Hakim Suparman M. Johan Arifin dan Agam Syarif Baharudin yang menangani perkara ini juga mengadili perkara kerumunan Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik untuk perkara Megamendung, majelis menjatuhkan hukuman denda 20 juta terhadap Rizik Syihab. Denda itu bisa digantikan dengan kurungan selama 5 bulan jika tidak dibayarkan. Rizik Syihab dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sesuai dengan pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Rizik dinilai bertanggung jawab atas kerumunan massa yang muncul di kawasan Megamendung, namun kesalahannya dianggap tak disengaja. Tak disengaja tapi tetap didenda ya. Jadi sahabat era sekalian, kerumunan di Megamendung itu sederhananya begini ya. Habib Rizik datang ke sana, ya tentu saja orang ingin melihat. Sebenarnya kan masyarakat kita sederhana saja. Kalau orang yang lagi viral, tokoh masyarakat dan datang ke suatu tempat, ya pasti mereka pengen lihat ya. Apalagi Habib Rizik adalah tokoh. Tokoh tentu kalau kita kaitkan tokoh apa ya, tokoh agama. Kan tokoh itu bermacam-macam, ada tokoh pemuda, tokoh agama, ada tokoh intelektual dan lain sebagainya. Jadi ada tokoh politik atau politician atau politisi. Jadi jangan juga kita kemudian terlalu alergi karena saya lihat ada yang alergi dengan pernyataan bahwa Habib Rizik adalah tokoh agama. Kalau kita bicara tokoh agama bukan berarti kemudian orang itu sempurna, perfect 100% ya. Tidak ada manusia yang perfect 100% ya. Tapi sebagai warga negara tetap saja dia harus diperlakukan dengan adil ya. Karena keadilan itulah yang ingin dicapai oleh negara ini. Makanya dimasukkan ke dalam sila Pancasila keadilan yang beradab, kemanusiaan yang adil dan beradab, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, hanya memang pertanyaannya adalah kalau itu bukan disebabkan oleh Habib Rizik di kerumunan Megamendung tersebut, kenapa tetap saja didenda 20 juta ya? Karena kalau denda itu berarti kan dianggap bersalah ya, tapi oke, karena saya katakan ini kan tidak ideal juga. Kalau misalnya mau ideal ya dibebaskan, itu ideal bagi Habib Rizik. Tapi saya membayangkan barangkali nasib hakim tersebut kalau masih ada intervensi kekuasaan, wah itu Allahu alam ya. Saya masih percaya sobat era sekalian bahwa negara kita belum demokratis amat. Masih ada intervensi terhadap cabang-cabang kekuasaan, termasuk cabang kekuasaan yudikatif. Pertanyaannya adalah intervensi dari siapa? Ya dari siapa saja yang memiliki power, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki uang, yang memiliki kekuatan ya. Karena kalau tidak, kalau misalnya cabang pengadilan itu sudah begitu independennya, maka kita menjadi masyarakat yang gembira. Walaupun kita dikriminalisasi misalnya, walaupun kita diperlakukan tidak adil, tapi begitu kita datang ke pengadilan, maka disitulah kita akan memperoleh keadilan. Kan luar biasa. Tapi ya sekali lagi itu kan masih angan-angan kita. Jadi walaupun kita sudah merdeka selama 70 berapa ya? Selama 70-an tahun ya, tetap saja perjuangan untuk menjadikan negeri ini negeri yang bebas itu belum selesai ya. Bahkan dari pemerintahan up and down. Misalnya kebebasan sipil itu begitu maraknya ketika Presiden Habibie menggantikan Presiden Soeharto karena menjebol atau terjebolnya era Orde Baru dan muncul era reformasi. Habibie bukan proponennya, tapi Habibie berdasarkan konstitusi dia menjadi pengganti Pak Harto. Sebenarnya sampai 2002, tapi Habibie dengan kesadarannya sendiri dan tentu saja karena desakan masyarakat akhirnya mempercepat pemilu dari 2002 ya. Harusnya pemilunya bukan 2002 ya, tahun 97 pemilu terakhir ya, 2002 ya. Pemilu dari 2002 ke 1999. Masa jabatannya sendiri harusnya sampai 2003. Dan pertanggungjawaban Presiden Habibie ditolak di sidang umum MPR sehingga dia tidak
mempertahankan tidak lagi maju di dalam pemilihan presiden, ya, yang akhirnya memilih Gus Dur atau Abdurrahman Wahid. Era Abdurrahman Wahid juga luar biasa kebebasannya, tetapi kita tahu bahwa kebebasan tersebut ternyata menghantam Abdurrahman Wahid sendiri dan akhirnya di-impeach. Pada era pemerintahan Megawati rasanya belum juga kita merasakan suatu kesumpakan yang luar biasa. Demikian juga pada era pemerintahan SBY, walaupun ada juga aktivis yang ditangkap, ditahan, ya, tapi tidak tidak semenakutkan pada era pemerintahan saat ini. Saya juga heran karena Presiden Jokowi adalah presiden yang berasal dari sipil pertama dalam pemilihan langsung, dari orang biasa. Bandingkan dengan Presiden Megawati, ya, punya darah biru. Presiden Gus Dur punya darah Kiai, Habibie, putra mahkota Orde Baru. Lalu SBY seorang jenderal angkatan darat, ya. Tapi Jokowi adalah orang biasa. Tapi justru pada masa pemerintahan Presiden Jokowi ini terasa mencekam kebebasan sipil dan politik. Indeks demokrasi menurun, pemberantasan korupsi juga berada pada titik nadir, ya. Persoalannya adalah kalau kita pakai pendapat Boni Hargens, ya, di dalam secangkir kopi, ya, karena ada oligarki yang berkuasa. Nah, cuman masalahnya tidak fairnya rasanya, ya. Mudah-mudahan saya tidak salah tangkap dan ini dikritik oleh Asfinawati juga. Ketika bicara tentang keberhasilan, maka keberhasilan itu adalah keberhasilan Presiden Jokowi. Tapi begitu bicara tentang kegagalan, maka itu adalah salahnya oligarki politik. Padahal saya katakan dalam sistem pemerintahan presidensial sebagai primus inter pares, orang nomor satu, ya, tanggung jawab harus kembali kepada Presiden Jokowi. Walaupun fakta politiknya selalu ada yang namanya oligarki di semua tempat, di semua lini, di semua keadaan itu. Tetapi masalahnya adalah apakah Presiden Jokowi mampu mengendalikan oligarki itu atau sebaliknya dikendalikan oligarki. Presiden SBY, ya, so-so. Kita tidak melihat bahwa dia terlalu dikendalikan, ya, tapi terlalu mengendalikan juga tidak juga. Tetapi paling tidak kalau saya nilai kebebasan sipil dan politik, mungkin rasanya, ya, tidak semencekam sekarang dibandingkan era pemerintahan Presiden SBY, ya. Sobat era sekalian, lagi-lagi pakar misalnya mengatakan putusan Habib Rizik ini memunculkan disparitas. Terlepas bahwa Habib Rizik bebas dari ancaman hukuman lainnya, terutama pasal 160 merupakan yang dianggap penghasutan, tetapi ketika dia dinyatakan bersalah berdasarkan pasal 93 yaitu pelanggaran protokol kesehatan, maka terjadi disparitas sesungguhnya. Terjadi disparitas bahwa pelanggaran-pelanggaran lainnya itu tidak diproses, padahal sama saja kurang lebih. Pelanggaran Presiden Jokowi, pelanggaran Hovifah, pelanggaran beberapa tokoh politik lainnya, termasuk juga yang sering mengadakan kumpul-kumpul di, katakanlah karena dia tokoh agama misalnya. Jadi ada disparitas, ada kesenjangan di sana, dan unfortunately so far hanya Habib Rizik yang dihukum karena melakukan pelanggaran kesehatan dianggap, tetapi yang lainnya sampai sekarang ya biasa-biasa saja, tidak diproses, bahkan ketika diadukan tidak juga ada tindak lanjut yang memadai. Oke, coba kita bacakan, ya, komentar Sobat RH sekalian, ya. Saya sambil buka-buka begini. Oke, ada juga katanya komentar dari Ngabalin, tidak benar ada diskriminasi katanya. Nah, misalnya ini, ya. Oke, misalnya Ngabalin nilai tak ada diskriminasi dalam kasus kerumunan Rizik Syihab, ya, sudah pasti. Jadi dia mengatakan dia mengerjakan pekerjaannya, ya, tapi how come, ya, bagaimana dia bisa menilai tidak ada diskriminasi, ya? Barangkali hadir dalam sidang juga tidak pernah, ya, mengikuti proses persidangan juga tidak pernah, tapi ya it's okay karena dia kan selalu menjadi bumper, ya, menjadi protektor dari pemerintahan sekarang, ya. Pokoknya bantah dulu, dan soal benar dan tidak itu soal lain, ya, gitu.
Nah, kalau ada fakta-fakta yang disejajarkan dengan kasus Rizik kemudian ada diskriminasi, saya kira tidak tepat kata Ngabalin kepada kompas.com. Tapi it's okay ya, kita hargai saja pendapatnya ya. Sekali lagi saya katakan, berbeda pendapat tidak apa-apa ya, berbeda pendapatan juga tidak apa-apa. Yang tidak boleh adalah begitu berbeda pendapat Anda ingin mengkriminalkan orang ya, dengan menggunakan rezim koersif, dengan menggunakan kedekatan, dengan mengandalkan penguasaan ya. Itu yang tidak boleh. Nah, coba kita bacakan sedikit komentar dari Sobat RH sekalian ini. Oke, tadi saya lupa bukanya ya Sobat RH sekalian. Ini ya ini sudah lumayan ya, yang nonton sudah ribuan juga. Ini coba ya. Yang penting tangkap dulu salah. Oke. Berkembang luar biasa. Bagaimana prediksi Prof RH mengenai vonis rumah sakit Umi? Waduh, berat ya. Ya, oke, saya hanya mau menjawab hal itu saja Sobat RH sekalian. Begini. Kalau kita bicara pure masalah hukum, maka terlalu berlebihan, terlalu tidak proporsional ketika jaksa penuntut umum mau mengenakan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Kenapa begitu? Karena saya katakan unsur-unsurnya tidak terpenuhi. Sama sekali tidak ada unsur yang terpenuhi. Unsur pertama adalah menyiarkan pemberitaan atau pemberitahuan bohong. Menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong. Ya. Jadi di situ saja saya katakan menyiarkan itu adalah perbuatan insan penyiaran atau paling tidak mereka yang menggunakan frekuensi atau alat penyiaran. Nah, pada era dulu alat penyiaran itu katakanlah selain radio dalam konteks undang-undang itu juga surat kabar. Kalau sekarang alat penyiaran tentu macam-macam, tetapi jangan lupa kalau dia berkenaan dengan internet harusnya Undang-Undang ITE, bukan Undang-Undang 1 1946. Jadi kalau dikatakan Habib Rizik menyiarkan itu saja sudah tidak terpenuhi unsurnya. Belum lagi mengatakan misalnya menyiarkan pemberitahuan bohong atau berita bohong. Karena yang disampaikan itu adalah subjektivitas. Kalau misalnya saya dikatakan bagaimana kondisi Anda sehat, itu kan adalah subjektivitas yang bersangkutan untuk mengatakan sehat dan sakit, ya kan? Orang lain kan tidak bisa mengintervensi kita. Kalau saya mengatakan bagaimana kabarnya sehat-sehat saja, orang lain tidak bisa mengintervensi kita walaupun dalam diri kita ada penyakit misalnya. Karena itu adalah sebuah subjektivitas yang orang lain tidak bisa intervensi mengenai kondisi badan kita. Dan kemudian menimbulkan atau menerbitkan keonaran tidak tercapai juga. Nah, pertanyaannya kemudian yang paling aneh adalah Habib Rizik itu dikenakan pasal yang berlapis. Jadi kalau pasal yang berlapis itu begini Sobat Era sekalian. Kalau pasal 14 ayat 1, berita bohong itu berasal dari dirinya. Kalau pasal 14 ayat 2, berita bohong itu berasal dari pihak lain. Kalau pasal 15 yang dengan ancaman hukuman 2 tahun, berita itu bukan berita bohong tapi kabar angin, kabar yang tidak lengkap. Pertanyaannya, how come Habib Rizik at the same time bisa menempati posisi yang berbeda-beda dalam melakukan itu? Dalam pasal 14 ayat 1, berita bohong dari dirinya sendiri. Dan ancaman hukumannya adalah 10 tahun yang saya katakan nggak masuk akal. Tiba-tiba dikenakan juga pasal 14 ayat 2, berita bohong itu berasal dari luar dirinya sendiri. Padahal pelakunya ya Habib Rizik sendiri. Ketika dia mengatakan soal kesehatan dirinya. Nah, dari sana saya mengatakan mudah-mudahan Sobat RH paham ya, tidak terlalu complicated penjelasannya. Dari pengenaan pasalnya saja aneh. Bagaimana mungkin orang itu dikenakan pasal dengan kapasitas yang berbeda-beda. Pertama dia dikatakan dia sendiri sumber berita bohong, kedua berita bohong dari pihak lain, ketiga kabar angin. Padahal yang disampaikan itu sama, yaitu Habib Rizik menyampaikan tentang kondisi kesehatannya kalau dia sehat-sehat saja. Artinya tidak mungkin berita itu berasal dari pihak lain. Tidak mungkin itu kabar angin karena dia menyampaikan kondisi apa yang dia rasakan. Nah, maka satu-satunya adalah
berita itu berasal dari dirinya sendiri. Tapi pertanyaannya adalah apakah itu sebuah bentuk penyiaran, apakah itu sebuah bentuk berita bohong, dan apakah itu menerbitkan keonaran. Jadi harus ada kausalitasnya. Coba bayangkan kalau misalnya menyatakan bahwa kita sehat-sehat saja diancam dengan hukuman 10 tahun. Wah, luar biasa negara ini zalimnya ya. Saya kira itu saja Sobat Era sekalian, kita nantikan saja Rumah Sakit Umi. Mudah-mudahan juga hakim punya keberanian, independensi untuk bisa membebaskan Habib Rizik dari segala tuntutan yang tidak masuk akal menurut saya ya, dengan penggunaan peraturan hukum pidana tersebut. Dan kita bisa melihat Habib Rizik segera bebas Juli nanti dan tetap berada di masyarakat dengan sikap kritisnya. Dan inilah demokrasi kita. Jadi jangan kandangkan orang-orang kritis atau berbeda haluan dengan pemerintahan sekarang. Itu saja Sobat Era sekalian. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cia. Kepada siapa ku mengeluh, kepada siapa ku percaya, kepada siapa ku bersimpuh, kepada siapa ku bersuara, kepada siapa ku bersujud, kepada siapa ku setia, kepada siapa ku rindu. Allahu Rabbi, berserah diri kepadamu. Allahu Rabbi, selamatkan keluargaku. Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku segalanya ku serahkan kepadamu. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 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 Duhai Allah, tak cukup kata melukiskan rasa cintaku. Hidup dan matiku sekali